Ada rasa benci, ada rasa cinta, ada rasa marah, ada rasa suka. Itu semua diciptakan Allah dalam diri manusia. Ketika Islam datang, Islam tidak menghilangkannya. Islam tidak mengatakan, buang bencimu, buang marahmu. Yang ada cuma suka. Kalau begitu ajaran agama Islam bahaya. Nanti ketika ada bapak-bapak, anak gadisnya dia larikan orang, Pak, anak bapak dilarikan orang, saya ridho. Itu bahaya. Jadi Islam itu tidak menghilangkan rasa itu. Islam mengajarkan kita mengelola dan menempatkan rasa itu pada tempatnya. Supaya dia jangan sampai salah tempat. Yang sebelumnya suka khamar, mohon maaf suka zina, suka riba. Setelah Islam datang, setelah dia masuk Islam, jadi suka amal soleh, suka puasa sunat, suka nasihat. Yang sebelumnya benci kepada kebenaran, benci kepada kebaikan. Setelah dia berislam, bencinya kepada perbuatan maksiat. Tapi yang dibenci bukan orangnya. Kurang dahsyat apalagi permusuhan Abu Sufyan. Abu Sufyan membawa 3.000 pasukan untuk menyerang Nabi SAW. Masuk ke kota Madinah. Dan ketika pasukan Nabi tumbang, Abu Sufyan datang membawa kuda besar berwarna hitam, menginjak-injak jenazah perang Uhud, dan mencari mana Muhammad SAW. Dan kemudian dia kembali ke kota Makkah. Hari berganti musim berubah. Ketika Nabi memasuki kota Makkah dengan pasukannya, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Kurang jahat apalagi Hindun. Hindun menyobek jantung Hamzah lalu menggigitnya. Tapi ketika Hindun masuk Islam, Nabi memuliakannya. Nabi memuliakan keluarga ini. Artinya yang dibenci itu kemusyrikannya, kesyirikannya, kemunafikannya, kejahatannya. Setelah perbuatan jeleknya hilang, dia menjadi orang baik, Nabi mencintai mereka. Jadi ketika Islam ini datang, dia mengajak kita untuk mengatur emosi. Menempatkan pada tempatnya menjadi orang adil. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu litaqwa. Karena kalau kamu adil itu lebih dekat kepada takwa. Lawan dari kata adil adalah zalim. Orang yang menempatkan emosi tidak pada tempatnya, itu adalah orang yang aniaya, orang yang zalim. Ittaqu zulma, kata Nabi, jangan jadi orang zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Bulan Ramadan, bulan kita diajarkan memanage, mengatur, mengelola emosi. Tidak makan, tidak minum, otomatis gula menurun. Kalau gula menurun maka emosi naik. Lapar, bawaannya marah. Dan ketika akan marah itu datang orang untuk memancing kemarahan. Dan Nabi mengajarkan in qatalahu ahadun au syatamahu. Kalau ada orang ngajak kelahi, caci maki, sumpah serapah, falyaqul inni shaim. Maka hendaklah dia mengatakan, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Berani kamu dengan saya sedang puasa. Bisa kamu ngelawan saya sedang puasa. Nanti habis buka puasa baru kita buat perhitungan. Jadi kita alhamdulillah di bulan Ramadan ini bisa mengatur, memanage, menata emosi kita. Tapi sayangnya cuma sampai azan maghrib. Begitu selesai maghrib mulai kumat lagi penyakit aslinya. Jadi kita pahami puasa ini, akhir target yang mau dicapai dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut untuk marah, kenapa? Karena kemarahan ini adalah nikmat Allah. Kalau dipakai tidak pada tempatnya, maka dia akan menjadi menuai, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhir daripada ayat puasa itu la'allakum tattaqun, orangnya muttaqun. Janji Allah uiddat lil muttaqin, mereka itu adalah diantaranya al-kaziminal ghaiz. Kalau kita buka terjemah Al-Quran, al-kaziminal ghaiz, menahan amarah. Tapi makna aslinya bukan begitu.
Makna asli al-kazimin al-ghaiz artinya menahan air dalam kulit kambing. Jadi ketika memotong hewan kurban, itu hati-hati benar supaya jangan sampai kulitnya luka, sobek, karena nanti akan bocor. Karena kulitnya ini nanti akan dijadikan sebagai kirbah, geriba, tempat menyimpan air. Belum ada baskom, belum ada ember, belum ada plastik. Ketika itu menyimpan air dalam kulit kambing. Lalu dijahit kulit kambing ini halus, ketika akan musafir diisi dengan air dan tidak tumpah. Sebagaimana kulit kambing tidak tumpah menahan air, begitulah kemarahan tidak lepas dari mulut. Oh kalau begitu ditahan di dalam, jangan, nanti jadi jantung koroner. Dia mesti hilang, lepas. Maka susunannya wal kaziminal ghaiz, setelah itu wal afina 'anin nas. Afina diambil dari kata afa ya'fu. Kita mengatakan sudah jadi bahasa Indonesia maaf. Maaf selalu diartikan ya udahlah maaf. Maaf artinya kalau kita berjalan di atas gurun pasir, ada bekas tapak kaki kita. Lalu kemudian pengikut jejak bisa tahu, oh ini tadi ada orang yang lalu di sini, ada bekas tapak kakinya. Tapi begitu datang angin kencang, hilang bekas tapak kaki. Itulah maaf. Kalau kita berjalan di tepi pantai, pasirnya basah, kaki kita masuk ke dalam, ada bekasnya. Ini tadi ada orang jalan di sini. Lalu kemudian datang air ombak, seakan-akan tidak pernah ada orang lalu di sana. Itulah maaf. Jadi kalau masih berkesan, bukan maaf. Kamu sudah maafkan dia? Saya sudah maafkan dia Pak Ustadz. Sudah pernah ketemu, sampai mati saya nggak mau ketemu. Bukan maaf. Karena masih ada bekasnya. Wal afina 'anin nas. Tapi jangan katakan Nabi tidak pernah marah. Nabi pernah marah. Kapan Nabi marah? Nabi marah ketika selesai sholat, dia pandang ke belakang, asyahidun fulan, mana si fulan, asyahidun fulan, mana si fulan. Dia tidak datang sholat berjamaah, ya Rasulullah. La uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Tapi tidak ada rumah yang pernah dibakar. Nabi hanya sekedar tarhib, memberikan ancaman. Nabi keluar dan mendengar ada orang berdebat. Lalu kemudian apa kata Nabi, membacakan ayat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini hobinya berdebat, berjidal. Ini tidak baik. Nabi SAW menempatkan marah pada tempatnya. Kapan kita marah? Ketika perbuatan mungkar merajalela, kita marah dengan kemungkarannya, bukan orangnya. Kalau orangnya berubah menjadi baik, maka kita akan menerima karena kita diajarkan rahmatan lil alamin, berkasih sayang. Demikian Ustaz Sufyan. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad atas penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Ternyata Islam tidak menghapuskan marah. Justru Islam menempatkan itu pada tempatnya. Islam memberikan kesempatan pada umatnya untuk marah dan juga sabar. Namun harus di-manage sedemikian rupa. Nah, masih dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali, yaitu memanage atau mengelola emosi dan juga sabar. Saya akan persilakan para jamaah di sini. Siapa yang mau bertanya? Waduh, banyak sekali ini. Saya ke bapak-bapak dulu deh. Dari tadi ada ibu-ibu ini. Oke, siapa bapak? Silakan. Boleh berdiri. Dipakai mic-nya, silakan diperkenalkan namanya. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai, yakni guru besar Abdul Somad yang saya hormati, begitupun Bapak Kiai Haris yang saya hormati. Saya merasa bangga dengan mendengarkan tausiah di bulan suci Ramadan ini yang begitu penyampaiannya, ungkapannya tentang mesti bagaimana kita mengisi daripada Ramadan ini. Manusia, yang ingin saya tanyakan, manusia tidak terlepas, kalau saya simak daripada uraian tadi, 3 nafsu. Jadi yang pertanyaannya, bagaimana memanage daripada
kita untuk meraih nafsul mutmainnah tersebut. Terima kasih, pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana memanage nafsul mutmainnah nanti akan dijawab guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad dan juga Kiai Haris Hakam. Namun sebelumnya kita lanjutkan lagi sahur. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, disantap sahurnya, silakan. Kenapa disebut sabar itu pahit? Ya karena itu, dilihat tidak menarik, dirasakan pahit. Kalau dia punya bunga dicium tidak harum. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. Apa yang tadi disampaikan, ditanyakan oleh jamaah kita tadi, bagaimana sih memanage nafsul mutmainnah, begitu ya Pak ya? Langsung saya persilakan Kiai Haris Hakam untuk bisa menjawabnya. Fadal Kiai. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang representasi dengan kajian kita. Nah, bagaimana kiatnya untuk memanage hati kita itu untuk sampai kepada ya yang punya nafsul mutmainnah ini. Hambatannya memang ketika orang tidak bisa memanage marah, Pak. Salah satunya itu dia bisa terhalang kalau marahnya itu tidak termanage secara baik, teratur secara baik. Guru kita tadi mengatakan orang harus punya marah. Ketika keislaman kita dilecehkan, kalau nggak marah, orang itu bermasalah dengan agamanya. Ketika Islam di Swedia dibakar, Quran dibakar, kemudian kita melihat